Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus kuat dalam mengiring Tuhan. Betul, badai hidup masih ada dalam kehidupan kita, pergumulan, tantangan, masalah, bahkan ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita masih ada di sekeliling kita. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup ditolong Tuhan. Kita hidup dibela Tuhan. Kita hidup disertai Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap selalu dekat dengan Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita diperbaharui dengan firman-Nya, maka hati kita terus dipenuhi dengan damai. Gak peduli ada orang mau ngomongin kita, orang mau rancangkan yang jahat, orang mau nyusahin hidup kita, kita percaya kok Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui adalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa hari ini kalau kami akan merenungkan kembali sebagian daripada firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 118. Kita ada dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-13. Pemazmur katakan seperti ini. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saya ulangi sekali lagi perkataan pemazmur, saudaraku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, ini adalah perkataan yang penuh dengan kepercayaan diri terhadap Tuhan. Itu sebabnya melalui perkataan pemazmur kita diingatkan apapun bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita setia, kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, segala sesuatu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di end of the day-nya, di hari-hari akhirnya, Tuhan yang menjadi penolong kita. Itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita pegang, itu yang pasti akan terjadi. Sama-sama bilang sama saya, yang pasti terjadi dalam hidup saya adalah Tuhan menolong saya. Amin. Sehingga kita dapat berkata sama seperti pemazmur. Kalau pemazmur bilang aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Kalau kita bisa berkata, aku bisa dirugikan orang lain, tetapi Tuhan menolong aku. Sakit penyakitku sampai saat ini masih ada, tetapi Tuhan menolong aku. Suamiku bisa lari di bawah perempuan lain, tetapi Tuhan menolong aku. Usahaku bisa digoncangkan, tetapi Tuhan menolong aku. Apapun bisa terjadi dalam hidupku, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini perkataan yang seharusnya kita terus ucapkan dalam kehidupan kita, agar kita nggak jadi orang-orang percaya yang kehilangan pengharapan, agar kita nggak jadi orang-orang percaya yang gampang menyerah. Iya kan? Karena biar bagaimanapun dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Orang-orang yang pernah kita tolong, orang-orang yang pernah kita bantu, terkadang musuh kita dari belakang mengkhianati kita. Berarti it's okay. Kita dikatakan firman Tuhan kita seperti domba kok di tengah-tengah kawanan serigala. Itu sebabnya jaminannya jelas. Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin, saudara. Nah, dari perkataan pemazmur kita diingatkan bahwa kita bisa menghadapi apapun. Ya, kita tahu kita disertai Tuhan, kita tahu
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi bukan berarti masalah hilang dalam hidup kita, pergumulan hilang dalam hidup kita. No, tetap masih ada dalam hal-hal seperti itu, masih ada dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat melihat bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Beberapa minggu kemarin kita baru merayakan kebangkitan Kristus. Iya kan? Ini membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Dan kalau dia adalah Allah yang hidup, berarti dia juga Allah yang sanggup menolong setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sanggup menolong saya. Amin. Yesaya 41 juga ayat 13 mengatakan seperti ini. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan ya, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Saya ulangi sekali lagi perkataan Tuhan, saudaraku. Jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Saudara, perkataan firman Tuhan ini menenangkan. Amin. Perkataan ini menenangkan kita. Kenapa? Karena ada jaminan. Sama-sama bilang sama saya, ada jaminan dari Tuhan. Dan jaminan itu berkata, aku menolong engkau. Sehingga apapun yang kita sedang gumuli, apapun yang membuat kita menangis, apapun yang membuat kita sakit hati, kadang kecewa, kita tahu Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita, maka yang pertama, jangan pernah andalkan manusia dalam hidupmu. Amin. Tuhan yang menjadi penolong, betul Tuhan bisa memakai manusia, tapi jangan pernah sekali-kali kita mengandalkan manusia. Sebab pertolongan kita ialah berasal dari Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan yang menolong kita, maka kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Kita tahu Tuhan menolong kita, kita tahu Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Maka hidup saya harus dekat dengan Tuhan. Hidup saya harus memuliakan Tuhan. Hidup saya harus menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu jaminan saya bukan di tangan manusia. Jaminan hidup saya bukan di tangan keadaan. Jaminan hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi yang pertama, karena Tuhan yang menolong kita. Apapun bisa terjadi, tetapi Tuhan menolong aku. Karena itu, aku nggak boleh andalkan manusia. Aku nggak boleh andalkan kekuatanku. Aku nggak boleh andalkan apa yang bisa aku buat dan kerjakan. Aku harus andalkan Tuhan. Sebab pertolonganku berasal daripada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan penolong kita, maka kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu tempat di dekatku, yakni di gunung batu. Itu yang menjadi tempat dekat dengan Tuhan, membuat kita dapat berdiri menghadapi apapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengerti ada banyak dari kita saat-saat ini sedang menghadapi keadaan yang tidak mudah. Ada banyak dari kita saat-saat ini menghadapi keadaan yang sulit. Ada banyak dari kita juga mungkin sedang dihianati, dikecewakan, disakiti. Tapi kembali hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, saya masih punya Tuhan yang menolong saya. Orang bisa buat segala sesuatu dalam hidup saya, tetapi Tuhan menolong saya. Perkatakan itu setiap hari, sehingga engkau tahu engkau tidak pernah berjalan sendiri, sehingga engkau tahu ada tangan Tuhan yang selalu menjadi penolong dan pembela dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Hari ini kami diingatkan, apapun bisa terjadi dalam hidup kami, tetapi Tuhan menolong kami. Kami masih punya Tuhan yang hidup. Kami masih punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami masih punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Itu sebabnya kami gak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Sebab Tuhan sumber pertolongan kami. Tempat teraman dalam hidup kami adalah tatkala kami dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, firman termaterai, sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.